bawa ahli, ya kan? Cari ahli yang paling ahli, silakan. Terus saksi, belum bisa dijawab. Nanti argumennya apa? Yang diperhatikan adalah amar putusannya atau putusannya. Soal yang lain-lain bukan menjadi ranah KPU untuk membuat penilaian. Mas, kalau buruknya misalnya Gibran tidak sah menjadi cawapres, apakah bisa diganti tengah jalan? Kami belum bisa memastikan sekarang ya. Nanti kan masih kita verifikasi dulu. Kalau menurut ketentuan undang-undang, kalau ada yang dinyatakan tidak syarat masih bisa diganti sampai dinyatakan memang ada pelanggaran etika, dan seharusnya demikian karena sangat jelas pelanggaran dilakukan oleh Ketua MK Anwar Usman, tidak mundur dalam perkara yang terkait dengan keluarganya, terkait dengan Jokowi dan terkait dengan Gibran, maka seharusnya putusannya dinyatakan tidak sah. Dan jika demikian, saya mendorong putusan itu dipercepat prosesnya sebelum 12 November. Karena kalau sudah terlanjur didaftarkan, sebelum 12 November masih ada kemungkinan penggantian calon. Dan kita bisa lihat di permohonan yang dimenangkan itu, permohonan nomor 90 yang Almas Saki Biru, itu namanya Gibran disebut. Karena Almas sebagai fansnya. Iya, katanya pengagumnya Gibran. Jadi itu aja sudah kelihatan. Dan memang biasanya Mahkamah Konstitusi itu lebih ketat kalau menilai legal standing orang untuk memohonkan sesuatu. Ngirim surat konsultasi ke DPR. Tanggal berapa? Untuk DPR sendiri tanggal berapa? Kami sudah ngirim surat. Oh, belum ada tanggal dari bulannya. Belum. Putusan 90 ini dijadikan dasar untuk Gibran memenuhi syarat. Karena putusannya sendiri tidak sah. Dan karena itu kalau tetap dipaksakan, pada gilirannya ini bisa membuat pencalonan Gibran juga menjadi tidak memenuhi syarat. Permohonan kami dalam permohonan kami menyebutkan harus ada sanksi berat karena dugaannya juga berat dan efeknya sangat besar, harus diganti, dan ini harus menjadi pelajaran bagi hakim MK yang lain. Kadang-kadang orang yang tidak ada di DPR saja, kalau menyoal undang-undang pemilu, itu biasanya langsung tidak dapat diterima. Kok ini seorang yang pengagum Gibran saja bisa diterima? Tapi yang kita masalahkan di sini adalah cara berpolitiknya yang jadi rusak. Jadi dimungkinkan untuk mengajukan calon baru karena ternyata calon yang diajukan tidak memenuhi syarat. Dengan demikian, kita tidak terjebak kepada pelanggaran konstitusi yang sangat mendasar. Karena ikut putusan MK yang cacat, ikut putusan MK yang tidak sah, dan pendaftaran calon yang juga didasarkan pada syarat yang tidak sah itu. Jadi saya sering mengatakan, terlepas dari jengkel kita sampai ke ubun-ubun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini, pasal 47 itu mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka. Artinya begitu selesai diucapkan, putusan Mahkamah Konstitusi itu mempunyai kekuatan sebagai hukum. Dan jangan lupa, putusan Mahkamah Konstitusi itu kekuatannya setara dengan undang-undang. Bahkan kalaupun misalnya kemudian ikut kontestasi Pilpres 2024 dan kemudian terpilih, maka itu membuka pintu terjadinya pemakzulan. Karena salah satu pengajuan atau pemakzulan adalah karena tidak memenuhi syarat sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Jadi kalau Bang Fahri tadi bilang ini sistemnya emang rusak, tapi ini yang terjadi sekarang menurut saya adalah dinasti Jokowi ini menggunakan sistem yang rusak itu tambah merusak dengan menyeret MK ke tengah pertikaian. Salah satunya karena punya hubungan keluarga dengan yang akan mendapatkan kepentingan langsung dari putusan tersebut. Nanti bisa dibahas. Jadi itu si pemohon itu bisa bawa ahli, ya kan? Cari ahli yang paling ahli, silakan. Terus saksi, belum bisa dijawab. Nanti argumennya apa? Kok itu bisa yakin bahwa ini bisa dibatalin? Gimana? Apa alasannya? Kita dengar dulu. Nanti saya kan punya pendapat, tapi jangan sekarang. Tetapi pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ayat 6-nya dengan jelas mengatakan jika ada benturan kepentingan, putusan menjadi tidak sah.
Saya sebetulnya datang ke sini agak malu kenapa saya pakai baju hitam, karena saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung. Karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara. Putusan MK nomor 90 yang terkait dengan syarat capres yang memungkinkan, yang dimaknai memungkinkan Gibran maju sebagai pasangan calon ini problematik. Bukan hanya cacat konstitusional, tapi sebenarnya tidak sah. Karena ada aturan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman nomor 4 tahun 2009 yang pada dasarnya melarang suatu perkara itu diperiksa, diputuskan oleh hakim yang punya benturan kepentingan. Mohon maaf, itu harus kami tempuhkan waktu, nggak ada, mendesak. Dan bukan hanya mendesak jadwalnya itu, tapi juga mendesak karena emosi publik yang harus kita manage, kita harus kelola. Ini bisa kemana-mana. Dan karena itu memang untuk menyelamatkan Mahkamah Konstitusi dari semakin terjerembab ke dalam jurang ketidakpercayaan publik, tidak ada jalan lain kecuali menyelamatkannya melalui pemeriksaan pelanggaran kode etik, terutama yang dilakukan oleh Ketua MK Anwar Usman.